mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Pembelaan yang sia-sia. Pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan, bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoaks terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini, mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya.
Tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai warga masyarakat, dengan berbagai tuduhan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami. Meski demikian, istri, keluarga, terkhusus anak-anak, dengan penuh kasih dan kesabaran tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperikan. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih, Putri Chandrawati, tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Istri saya, Putri Chandrawati, terus menangis sambil menceritakan bagaimana kejadian yang telah dialaminya tersebut. Tidak ada kata-kata yang dapat saya ungkapkan saat itu. Dunia serasa berhenti berputar, darah saya mendidih, hati saya bergejolak, otak saya kusut membayangkan semua cerita itu, membayangkan harkat dan martabat saya sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang telah dihempaskan dan diinjak-injak, juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini, menjelaskan di hadapan wajah anak-anak kami, juga bertemu para anggota bawahan dan semua kolega kami. Selama 28 tahun saya tidak pernah lelah mendedikasikan diri bagi Polri yang selalu saya cintai. Dalam banyak penugasan sebagai seorang polisi, acap kali saya harus meninggalkan istri dan anak-anak semata-mata untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kepolisian, masyarakat Sulawesi Selatan, sekaligus Ketua Yayasan Keturunan Tomanurung Sulawesi Selatan di seluruh Indonesia, merespon vonis yang menimpa salah seorang bagian dari keluarga besar kami, Saudara Ferdi Sambo. 1. Atas dasar penghormatan terhadap institusi pengadilan, kami menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pengadilan dalam perkara ini. Meski demikian, kami menganggap bahwa vonis mati terhadap saudara kami Ferdi Sambo sangatlah berlebihan. Bahwa betul beliau bersalah, tetapi apakah hukuman mati adalah vonis yang tepat? Vonis mati terhadap Ferdi Sambo kami anggap berlebihan karena tampaknya hukuman yang diberikan lebih karena untuk memenuhi keinginan masyarakat tertentu semata dan bukan atas dasar keadilan yang substantif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang muncul di persidangan, khususnya yang disampaikan pihak Ferdi Sambo, karena kejadian penembakan ini tidak berdiri sendiri begitu saja tanpa sebab. Kami meyakini saudara kami Ferdi Sambo semata-mata hanya ingin membela harkat dan martabat pribadi keluarganya, yaitu Siri Napace, sesuatu yang dalam tentang keyakinan budaya kami orang Sulawesi Selatan yang terdiri dari etnis Toraja, Makassar, dan Bugis, dan siapapun tentu bisa saja melakukan tindakan apapun untuk membela harkat dan martabat keluarga dan pribadinya tersebut yang harus dilakukan sendiri tanpa terwakilkan. Saudara kami Ferdi Sambo tidak dilahirkan sebagai seorang penjahat seperti perlakuan masyarakat saat ini, karena pengabdian dia selama 28 tahun pada negara dan bangsa ini melalui institusi Polri. Lebih dari itu, Ferdi Sambo adalah polisi dengan sejumlah prestasi. Dia mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri berupa 6 pin emas Kapolri. Karena pengabdiannya,
selama 28 tahun menjadi anggota Polri membuat dirinya dianugerahi Bintang Bayangkara Pratama yang diberikan Presiden Republik Indonesia. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan ampunan yang perlu diberikan sampai beliau harus divonis mati? Kami, keluarga besar Sulawesi Selatan terkhusus etnis Toraja, Makassar dan Bugis seluruh Indonesia meyakini masih ada keadilan yang didapatkan saudara kami Ferdi Sambo melalui upaya hukum banding yang sudah diajukan. Secara khusus, kami juga ingatkan yang terhormat Bapak Mahfud MD sejak awal berbicara yang tidak pantas sehingga pemberitaannya menjadi liar dan banyak tidak bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat sebagai tokoh agama yang menjadi panutan. Kami menghimbau agar tidak terlalu jauh mencampuri atau mengintervensi pengadilan yang harus berjalan independen. Terkhusus kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang kami sangat banggakan dan kami sangat cintai. Atas nama rakyat dan masyarakat adat keturunan Tomanurung Sulawesi Selatan, mohon dimaafkan saudara kami Ferdi Sambo atas segala perbuatan secara spontan dan tidak sengaja yang kami yakini atas dasar siri napace, budaya yang sangat sakral dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kepada semua masyarakat, utamanya semua tokoh agama Sulawesi Selatan di seluruh dunia ataupun di mana saja berada, mohon dimaafkan perlakuan keluarga kita, anak kita, atau adik kita Ferdi Sambo yang telah menegakkan perlindungan. Kepada semua masyarakat, utamanya semua tokoh agama Sulawesi Selatan di seluruh dunia atau di mana saja berada, mohon dimaafkan perlakuan keluarga kita, anak kita, atau adik kita Ferdi Sambo yang telah menegakkan melindungi harkat dan martabat keluarganya, dan mari kita senantiasa bersama mendoakan agar mendapatkan putusan banding yang berkeadilan.